Hai semuanya, kepala kita terasa penuh bukan sekadar ungkapan dramatis yang muncul di kala pendat, tetapi seringkali menjadi pengalaman yang benar-benar dirasakan, seperti ruang di dalam pikiran yang dipenuhi oleh suara-suara, rencana yang belum selesai, kekhawatiran yang tidak diundang, dan informasi yang menumpuk tanpa filter. Rasanya mirip dengan browser yang membuka puluhan tab, semua menuntut perhatian, tapi tak satu pun benar-benar selesai diproses. Kondisi mental semacam ini muncul bukan karena pikiran kita lemah, melainkan karena kemampuan otak yang luar biasa dalam menyimpan, menganalisis, dan membayangkan banyak kemungkinan. Sayangnya, ketika semua proses itu berjalan bersamaan tanpa ditata, kita merasa sesak oleh pikiran kita sendiri. Dalam kehidupan yang serba cepat, pikiran kita sering dijadikan tempat penyimpanan sementara untuk segalanya. Pekerjaan, percakapan masa lalu, ekspektasi orang lain, impian pribadi, sampai hal-hal kecil yang seharusnya tidak mengambil ruang besar. Pikiran kita yang semula dirancang untuk bertahan hidup, kini dipaksa untuk mencerna ribuan sinyal sosial, digital, dan emosional dalam waktu yang bersamaan. Dan ketika sinyal-sinyal ini tidak punya sistem antrian, semuanya terasa penting, semuanya terasa mendesak, semuanya terasa berat. Kita mulai tenggelam dalam ilusi produktivitas karena merasa berpikir banyak sama dengan melakukan banyak. Padahal, memikirkan sesuatu dan menuntaskannya adalah dua hal yang jauh berbeda. Pikiran yang penuh seringkali membuat kita lupa bahwa otak bukan gudang, melainkan alat pemproses. Ia bekerja optimal ketika diberi ruang bernafas, bukan ketika dijejeli data tanpa jeda. Salah satu akar dari kepala yang terasa penuh adalah kebiasaan kita mengejar kejelasan lewat memikirkan semuanya sampai detil terkecil, seolah-olah makin lama kita memikirkannya, makin besar kemungkinan masalahnya selesai sendiri. Padahal seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Kita tidak mendapatkan kejelasan, melainkan kebisingan yang makin tajam. Bayangkan kalian sedang memutar banyak lagu sekaligus di speaker. Tidak peduli seberapa merdunya masing-masing musik itu, ketika dimainkan bersamaan, semuanya hanya jadi suara yang kacau. Begitulah isi kepala kita ketika semua kekhawatiran berjalan bersamaan. Bukan karena khawatirnya salah, tetapi karena waktunya salah. Mereka semua muncul bersamaan di waktu kita butuh tenang. Kita cenderung membuat narasi masa depan yang terlalu elaboratif sebelum masa depannya benar-benar tiba. Kita merencanakan bagaimana orang mungkin kecewa, bagaimana peluang bisa gagal, bagaimana waktu bisa kurang, bahkan bagaimana hal yang belum terjadi bisa menyakiti kita. Otak kita jadi peramal amatir yang terlalu aktif, yang lebih sering memetakan bencana daripada kemungkinan yang baik-baik. Dan karena ramalan buruk terasa lebih aman untuk dipikirkan, kita melatih diri untuk waspada secara berlebihan. Akhirnya kita melelahkan diri sendiri, bukan oleh kejadian, tetapi oleh simulasi kejadian. Pikiran bekerja terlalu cepat untuk masa depan yang belum terjadi, tapi terlalu lambat untuk menikmati masa sekarang yang sedang berjalan. Di fase ini, banyak dari kalian mungkin merasa ironis. Ternyata yang membuat kepala kita penuh bukan hanya masalah besar, tetapi juga usaha kita sendiri untuk mengendalikannya secara mental terus-menerus. Hal lain yang sering membuat kepala kita penuh adalah ketidakmampuan kita membedakan antara stimulus yang butuh respon dan stimulus yang hanya butuh lewat saja. Di era banjir informasi, semuanya terlihat punya urgensi, notifikasi, pesan, opini orang lain, tren baru, bahkan kabar acak yang tiba-tiba muncul dan seolah menuntut dipikirkan. Otak kita menerima semuanya tanpa tahu mana yang harus disimpan dan mana yang harus diabaikan. Padahal dalam proses mental yang sehat, tidak semuanya perlu diberi perhatian lama, tidak semua kekhawatiran perlu jadi renungan, dan tidak semua opini perlu jadi beban. Sayangnya kita jarang berhenti cukup lama untuk memutuskan itu. Kita semua punya dorongan internal untuk memberi makna pada segalanya, karena otak tidak suka kekosongan. Ia akan mengisi celah yang kosong dengan asumsi, spekulasi, atau kekhawatiran kalau tidak diberi arahan. Dan di situ letak jebakannya. Kekosongan yang sebenarnya adalah jeda untuk tenang, sering kita artikan sebagai kegagalan kita untuk belum memikirkan sesuatu. Kita menganggap pikiran kita harus selalu bekerja, harus selalu menimbang, harus selalu memetakan, padahal pikiran yang terus-menerus aktif tanpa jeda bukan menjadi otak yang tajam, melainkan otak yang lelah. Kita harus mulai belajar bahwa tidak semua stimulus butuh diolah di tempat. Sebagian hanya perlu lewat seperti angin yang lewat di depan jendela. Kita sadar ia ada, tetapi tak perlu mengejarnya. Kadang juga, kepala kita terasa penuh karena kita sedang membawa terlalu banyak emosi yang belum selesai dipahami.
Emosi yang tidak diberi nama akan tinggal lebih lama dalam kepala daripada emosi yang sudah kita terjemahkan dengan tepat. Ketika kalian merasa gelisah misalnya, seringkali itu bukan satu gelisah, tetapi campuran antara rasa takut gagal, takut mengecewakan, takut momen tidak cukup baik, takut pilihan salah. Semua bercampur jadi satu rasa yang tidak jelas bentuknya. Karena bentuknya kabur, kita tidak tahu cara menurunkannya. Ketika bentuknya tidak jelas, kita tidak tahu cara mengeluarkannya. Emosi yang tidak dipahami menjadi tamu yang tidak diundang. Dan karena kita tidak tahu bahasa yang ia gunakan, ia berbicara lebih keras. Kita mengira yang kita butuhkan adalah lebih banyak berpikir. Padahal yang kita butuhkan adalah berpikir dengan struktur. Emosi bukan musuh logika, tetapi ia butuh diterjemahkan oleh logika agar tidak makin liar. Ketika kita mengatakan pada diri sendiri, "Oh, ini sebenarnya karena kita takut keputusan yang kita buat belum sempurna." Dalam momen itu, bebannya mulai terasa punya bentuk, dan yang punya bentuk bisa mulai diatur. Yang bisa diatur, bisa mulai diturunkan. Dalam pendekatan pertama, kepala yang terasa penuh bisa dipahami sebagai tanda bahwa pikiran kita sedang berada di titik saturasi karena mengandalkan memori sebagai sistem utama dalam mengatur prioritas. Padahal memori bukan alat yang dirancang untuk mengelola prioritas, melainkan menyimpan jejak pengalaman. Kita sering menggunakan memori jangka pendek sebagai planner, sebagai reminder, sebagai jadwal berjalan, dan itu bukan tugas aslinya. Otak kita mampu menyimpan banyak hal, tetapi tidak semua yang disimpan akan tersusun berdasarkan penting atau tidaknya. Ketika semua hal ini tinggal di memori, mereka tidak punya label urgensi. Otak akan memperlakukannya relatif setara, membuat semuanya terasa berat karena semuanya terasa hadir secara simultan. Sebagai contoh, ketika kalian memikirkan pekerjaan yang belum selesai, itu kemudian memicu percakapan mental tentang bagaimana waktu tersisa, bagaimana resiko yang mungkin muncul, bagaimana respons orang lain, dan memori dari kegagalan masa lalu yang mirip juga ikut diaktifkan. Semua memori ini muncul bersamaan, bukan karena relevansinya tinggi, tetapi karena trigger emosionalnya sama, kecemasan akan ketidaksempurnaan. Semakin kuat kecemasannya, semakin banyak tab memori yang otomatis terbuka. Kepala menjadi penuh ketika memori dan kekhawatiran berkolaborasi tanpa sistem penyaringan. Dan karena kepala kita tidak punya tombol clear cache, semua jejak pengalaman, rencana, dan kekhawatiran itu menempati ruang yang sama. Solusinya bukan memaksa otak untuk berhenti menyimpan, melainkan menghentikan kebiasaan kita menjadikan memori sebagai satu-satunya sistem pengingat. Banyak orang merasa pikirannya lega ketika mulai membuat sistem eksternal, menulis, mencatat, mengurutkan, memindahkan tanggung jawab pengingat dari otak ke media lain. Bukan karena otaknya tidak kuat, tetapi karena akhirnya otak bisa kembali ke tugas utamanya sebagai pemroses, bukan gudang. Ini bukan soal mengurangi berpikir, tetapi mengurangi tugas yang kita bebankan pada pikiran di waktu yang sama. Sebuah catatan di luar kepala memberi kesempatan pada pikiran untuk berkata, "Ini sudah disimpan, kalian tidak perlu terus memegangnya." Dan ketika pikiran merasa tidak harus memegang semuanya, ruang mental terbuka lagi. Pendekatan kedua melihat kepala yang terasa penuh sebagai konsekuensi dari kurangnya kemampuan memilih apa yang layak mempengaruhi kita dan apa yang tidak. Kita cenderung memasukkan semuanya ke dalam ruang pikiran, bukan hanya karena tidak tahu cara menolaknya, tetapi karena kita belum belajar bahwa menolak stimulus bukan berarti kita tidak peduli, tetapi berarti kita paham apa yang harus dipedulikan. Kita dibanjiri kabar, opini, ekspektasi, dan perbandingan sosial, dan kita merasa kalau tidak memikirkan semuanya, kita dianggap tidak waspada. Padahal kewaspadaan bukan diukur dari seberapa banyak hal yang masuk ke kepala, tetapi seberapa cakap kita menyaringnya. Orang yang pikirannya jernih tidak punya lebih sedikit stimulus, mereka hanya punya lebih sedikit yang mereka izinkan tinggal lama. Banyak dari kalian mungkin pernah mengalami momen ketika mendengar nasihat dari orang lain. Bukannya merasa dibantu, tetapi kepala malah makin penuh karena kalian membayangkan semua cara menjalankannya, semua resikonya, semua kemungkinan salahnya. Nasihat itu jadi stimulus baru yang menambah kebisingan, bukan karena nasihatnya buruk, tetapi karena kita memaksa diri untuk memproses semuanya sekaligus. Pikiran jadi padat ketika kita tidak punya aturan seleksi mental. Ketika semuanya dianggap butuh respons, ketika semuanya diberi panggung lama, ketika semuanya diolah bersamaan.
Yang membuat kepala kita penuh bukan hanya adanya masalah, tetapi juga kurangnya kemampuan untuk berkata, cukup di waktu yang tepat. Tidak semua harus dipikirkan sampai selesai di momen itu juga. Ada seni dalam menunda pemrosesan, seperti seni membaca dan membuka tab satu persatu, bukan semuanya bersamaan. Menunda memikirkan sesuatu di momen kepala kalian butuh sunyi, bukan berarti kalian kabur, tetapi kalian memberi pikiran jeda. Dan jeda adalah bentuk perawatan, bukan penghindaran. Pendekatan ketiga mengamati dari sudut bahwa kepala kita terasa penuh karena kita seringkali belum memisahkan antara diri yang sedang merasakan dan diri yang sedang memutuskan. Kita semua punya dua peran internal, perasa dan pemikir. Perasa menangkap pengalaman, pemikir memutuskan respons. Ketika perasa dan pemikir berbicara bersamaan, semuanya jadi debat di dalam kepala, bukan antrean pikiran. Di situ kita merasa tersesat di pikiran sendiri. Kita merasa sedih tapi juga menilai sedih itu. Kita merasa takut tapi juga menganalisis takut itu. Kita merasa ragu tapi juga meragukan keraguan itu. Semuanya tumpuk dan jadi spiral mental yang berlapis. Padahal peran ini seharusnya berjalan bukan sebagai duet yang bersamaan, tetapi sebagai siklus yang bergantian. Kita perlu belajar memberi tahap pada diri sendiri. Kita merasakan dulu, baru kita memutuskan. Bukan karena memutuskan tidak penting, tetapi karena keputusan yang dibuat di saat emosi belum diberi ruang hanya akan menambah kebisingan mental. Emosi butuh dirasakan sampai punya nama, sampai punya bentuk, sampai punya urgensi yang tepat. Ketika kalian memberi ruang untuk merasakannya dulu, pikiran bisa fokus pada satu tugas, memahami bukan menilai sambil memahami. Yang memahami adalah pemikir, tetapi yang membuka pintu ke pemahaman adalah perasa. Kepala jadi penuh ketika kita memaksa diri berada di dua peran sekaligus. Tapi ketika kita memisahkan prosesnya, kita memberi ketenangan pada pikiran bukan dengan membungkamnya, tetapi dengan memberinya giliran yang teratur. Dan yang teratur terasa lebih ringan. Pendekatan terakhir melihat kepala yang terasa penuh sebagai panggilan tubuh dan pikiran yang meminta sistem, bukan sekedar alasan. Banyak dari kalian mungkin merasa pikiran bekerja liar, padahal pikiran itu hanya bereaksi sesuai kebiasaan yang kita pelihara tanpa sadar. Kita bekerja tanpa jeda, kita mencerna stimulus tanpa saring, kita menumpuk emosi tanpa label, kita pakai memori sebagai planner, kita tidak memberi role bergantian pada perasa dan pemikir. Semuanya menjadi kebiasaan otomatis yang akhirnya membentuk pola mental tanpa sistem antrian. Ternyata kepala yang penuh bukan hanya tentang kejadian, tetapi juga tentang cara kita hidup tanpa struktur. Ketika kita mulai membuat sistem internal maupun eksternal, bukan berarti kita mematikan pikiran, tetapi kita memberinya rumah yang lebih tertata. Kita tidak mengurangi menjadi manusia yang berpikir banyak, tetapi kita mengatur agar berpikirnya tidak saling bertabrakan. Kita tidak mengabaikan emosi, tetapi memberi nama agar tidak liar. Kita tidak menolak stimulus, tetapi memilih mana yang boleh tinggal lama. Kita tidak memusuhi masa depan, tetapi berhenti ramal bencana sebelum waktunya. Kita tidak berhenti peduli, kita berhenti memproses semuanya bersamaan. Kepala kita yang penuh perlahan menjadi ruang yang kembali punya jeda, punya giliran, punya prioritas, bukan hanya punya banyak isi. Dan ketika ruang mental mulai punya jeda, yang padat jadi lapang lagi, bukan karena isinya hilang, tetapi karena isinya berhenti berteriak bersamaan. Pikiran akhirnya bisa kembali menjadi alat yang menuntun, bukan ruang yang menenggelamkan. Kita semua tidak butuh berhenti berpikir. Kita hanya butuh berhenti berpikir semuanya sekaligus. Itu bedanya antara tajam dan penuh. Yang tajam punya fokus, yang penuh hanya punya banyak suara. Dan ketika kalian memilih fokus, kepala kalian akhirnya kembali jadi ruang yang nyaman untuk ditempati. Bukan hanya ruang yang penuh tapi tak bisa dipakai. Kepala kita terasa penuh bukan sekadar ungkapan dramatis yang muncul di kala penat, tetapi seringkali menjadi pengalaman yang benar-benar dirasakan. Seperti ruang di dalam pikiran yang dipenuhi oleh suara-suara, rencana yang belum selesai, kekhawatiran yang tidak diundang, dan informasi yang menumpuk tanpa filter. Rasanya mirip dengan browser yang membuka puluhan tab. Semua menuntut perhatian, tapi tak satu pun benar-benar selesai diproses. Kondisi mental semacam ini muncul bukan karena pikiran kita lemah, melainkan karena kemampuan otak yang luar biasa dalam menyimpan, menganalisis, dan membayangkan banyak kemungkinan.
Sayangnya ketika semua proses itu berjalan bersamaan tanpa ditata, kita merasa sesak oleh pikiran kita sendiri. Dalam hidup yang serba cepat, pikiran kita sering dijadikan tempat penyimpanan sementara untuk segalanya. Pekerjaan, percakapan masa lalu, ekspektasi orang lain, impian pribadi, sampai hal-hal kecil yang seharusnya tidak mengambil ruang besar. Pikiran kita yang dulu dirancang untuk bertahan hidup dari ancaman nyata, kini dipaksa mencerna ribuan sinyal digital, sosial, dan emosional dalam waktu bersamaan. Dan ketika sinyal-sinyal ini tidak punya sistem antrian, semuanya terasa penting, semuanya terasa mendesak, semuanya terasa berat. Kita mulai tenggelam dalam ilusi produktivitas karena merasa berpikir banyak sama dengan melakukan banyak. Padahal memikirkan sesuatu dan menuntaskannya adalah dua hal yang berjauhan. Otak bukan gudang, tapi prosesor. Ia unggul saat diberi ruang, bukan saat dijejali tanpa jeda. Salah satu akar kepala yang terasa penuh adalah kebiasaan kita mengejar kejelasan dengan memikirkan semuanya sampai detail terkecil. Seolah makin lama memelototinya dalam pikiran, makin besar peluang masalah selesai sendiri. Padahal yang terjadi justru kebalikannya. Bukannya kejelasan, kita malah mendapat kebisingan. Bayangkan kalian memutar banyak lagu sekaligus. Tak peduli seberapa merdu masing-masing, jika dimainkan bersamaan, semuanya jadi suara kacau. Begitu juga di kepala kita. Kekhawatiran-kekhawatiran itu bukan salah hadir, hanya salah waktu, karena mereka datang serempak di saat pikiran butuh sunyi. Kita merancang skenario masa depan terlalu cepat, padahal masa depannya sendiri belum mengetuk pintu. Pikiran yang penuh sering lahir dari pikiran yang mendahului kejadian. Kita membayangkan bagaimana orang mungkin kecewa, peluang bisa gagal, keputusan terasa kurang sempurna, waktu terasa kurang cukup, bahkan luka yang sama sekali belum terjadi. Dan semua itu terasa masuk akal karena otak punya naluri melindungi kita dari kemungkinan buruk. Masalahnya yang ia petakan bukan ancaman nyata, melainkan ancaman hipotetis. Dan yang hipotetis seringkali berlipat-lipat jumlahnya karena tidak dibatasi oleh bukti, hanya dibatasi oleh imajinasi. Pikiran jadi padat karena imajinasi buruk lebih sering kita undang untuk tinggal lama daripada kemungkinan baik yang sebenarnya sama-sama belum terjadi. Di dimensi lain, kepala kita terasa penuh karena pikiran mengandalkan memori sebagai sistem utama dalam mengatur hidup, padahal memori bukan alat yang dirancang untuk mengelola prioritas, melainkan menyimpan jejak pengalaman. Kita memperlakukan memori jangka pendek seperti papan jadwal, padahal ia bekerja berbeda. Ia menyimpan semua yang diberi perhatian emosional, bukan semua yang benar-benar penting. Ketika kalian mengingat pekerjaan yang belum selesai, memori tentang rasa gagal di masa lalu yang mirip juga ikut menyusup. Bukan karena relevansinya tinggi, tetapi karena emosinya sewarna dengan kecemasan. Semua memori ini otomatis aktif ketika ada pemantik yang sama, yaitu rasa takut tidak cukup mampu atau tidak cukup cepat. Dan karena kita tidak punya tombol clear cache di kepala, semua memori ini duduk di ruang pikiran yang sama, tumpang tindih, membuat persoalan terasa lebih besar dari ukuran nyata. Yang memberatkan bukan hanya tugasnya, tapi rombongan memori emosional yang datang tanpa diundang. Kita harus ingat bahwa memori adalah album foto masa lalu, bukan buku panduan masa depan. Ia bercerita, bukan memimpin. Ia memberi konteks, bukan memberi prioritas. Lalu ada kebiasaan kita menyerap stimulus tanpa saringan, pesan, opini, perbandingan sosial, kabar acak, notifikasi, instruksi dadakan, dan semuanya kita beri panggung lama di kepala, seolah semua butuh dipikirkan sampai tamat. Padahal, kewaspadaan bukan diukur dari seberapa banyak hal yang masuk ke kepala, tetapi seberapa cakap kita menyaring mana yang layak tinggal lama dan mana yang cukup lewat saja. Orang yang pikirannya lapang bukan tak punya stimulus, mereka hanya tegas pada durasi. Sebagian cukup lewat seperti angin di depan jendela, tak perlu dikejar, tak perlu dikurasi, cukup disadari, lalu dilepas. Kita sering menganggap menolak stimulus sama dengan tidak peduli, padahal itu justru bentuk paling jernih dari peduli. Peduli pada apa yang layak mendapat ruang. Otak yang dijejali stimulus tanpa sistem seleksi bukan menjadi otak yang kaya, tetapi otak yang tidak lagi punya jeda. Dan tanpa jeda, pikiran kehilangan kemampuan paling penting, memutuskan secara tenang.
Ada pula lapisan emosional yang belum selesai diberi nama, yang mengendap lebih lama karena bentuknya kabur. Gelisah kalian bukan satu gelisah, melainkan bauran rasa takut gagal, takut salah pilih, takut tidak cukup baik, takut tidak memenuhi ekspektasi, takut tidak tepat waktu, takut tidak sempurna. Karena bentuknya kabur, kita tidak tahu cara menurunkannya. Emosi yang tidak diberi nama seperti notifikasi tanpa judul, berkedip terus dan membuat kita menebak-nebak isinya. Otak jadi gaduh karena ia benci kekosongan dan otomatis mengisi celah kosong dengan spekulasi, asumsi, atau analisis berlapis. Padahal, kekosongan itu seharusnya adalah ruang bernapas. Ketika kalian memberi nama pada emosi, bebannya mulai punya bentuk, dan yang punya bentuk bisa mulai diatur. Yang bisa diatur, bisa mulai diturunkan volumenya. Di sisi tubuh, kepala yang terasa penuh juga punya cerita fisiologisnya sendiri. Bukan hanya pikiran yang menumpuk, tetapi sistem saraf yang terus berada di mode tegang, jantung yang diberi sinyal waspada oleh pikiran hipotetis, dan otot-otot kecil di sekitar kepala dan leher yang ikut menegang karena otak dan tubuh selalu berkolaborasi. Pikiran yang tegang akan memanggil tubuh untuk tegang juga, dan tubuh yang tegang akan membuat pikiran merasa ia sedang meladeni sesuatu yang besar. Ini bukan gangguan misterius. Ini hanyalah mekanisme alami yang kehabisan rol pelumas karena kita tidak memberinya jeda. Di ruang filosofis yang lebih luas, kepala penuh adalah cerita tentang kebebasan mental yang tidak diberi arsitektur. Pikiran kita bebas, tetapi kebebasan tanpa arsitektur seperti kota tanpa tata letak. Orang bisa kemana saja, tetapi semua jalan bertabrakan di persimpangan yang sama. Kepala yang penuh bukan akhir dari ketenangan. Ia faktor awal untuk mulai menata. Ia bukan alarm untuk panik. Ia alarm untuk membangun. Seperti kamar, bukan karena barangnya harus dibuang, tetapi barangnya harus diberi lemari, rak, label, durasi, giliran, dan pintu yang tidak dibuka bersamaan. Kelapangan mental bukan soal mengurangi kemungkinan, tetapi mengurangi simultanitas kemungkinan. Kita ingin masa depan tetap ada di kepala sebagai kompas, bukan sebagai gedung pertemuan bencana. Kita ingin memori tetap ada sebagai konteks, bukan gema komando. Kita ingin emosi tetap ada sebagai tamu, bukan loudspeaker tanpa judul. Kita ingin stimulus tetap masuk, tetapi kebal pada durasi tinggal yang lama. Pada akhirnya, kepala kalian bukan seperti komputer, ia lebih seperti panggung teater. Jika ada terlalu banyak aktor bicara di waktu yang sama, bukan karena naskahnya buruk atau aktornya tidak berbakat, tetapi karena sutradaranya membiarkan semua adegan ditampilkan bersamaan. Yang kalian perlukan bukan memecat aktor, tetapi menunjuk sutradara internal yang tegas pada panggung waktu, volume, giliran, dan alamat penyimpanan. Ketika kalian belajar membuat jeda, memberi nama emosi, memindahkan alamat beban, menggunakan sistem luar kepala sebagai penyimpanan, menegaskan durasi stimulus, dan tidak memproses semuanya sekaligus, kepala kalian bukan jadi kosong, ia jadi lapang. Dan yang lapang bukan tidak punya isi, hanya tidak punya kerumunan yang bicara bersamaan di jam yang sama. Sebuah kepala yang lapang masih bisa berpikir jauh, merasa dalam, memetakan kemungkinan dan merancang masa depan, tetapi ia punya arsitektur waktu yang bergiliran. Itu bedanya antara penuh dan padat. Penuh adalah gema, padat adalah struktur. Dan struktur tidak melawan isi. Ia mengatur isi agar tidak saling tabrakan. Kita tidak ingin berhenti berpikir. Kita ingin berhenti membuat semua yang dipikirkan bicara sekaligus. Dan di sana letak kelapangannya. Bukan pada jumlah isi, melainkan pada jumlah adegan yang kalian tampilkan di jam yang sama.